Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan terkait dengan penelitian saya dengan judul Analisis dan Optimalisasi Sistem Antrian pada Layanan Teller Bank menggunakan Teori Antrian. Studi kasus pada Bank BRI Unit Wabelang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yasinta Katrina Kasman dengan NIM 2306040003. Bab 1 Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya fenomena antrian. Antrian merupakan suatu kondisi atau fenomena yang umum terjadi di layanan publik, di mana individu menunggu untuk mendapatkan pelayanan. Dalam sektor perbankan, antrian seringkali muncul akibat terbatasnya jumlah teller, pola kedatangan nasabah yang tidak teratur, waktu pelayanan yang melebihi batas yang ditetapkan, atau kurangnya sistem pengelolaan antrian yang efektif. Sebagai lembaga keuangan, bank berperan sebagai perantara dalam transaksi keuangan, penyedia modal, serta pendorong pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi, persaingan antar bank semakin intensif. Bank-bank saling berusaha untuk menarik dan mempertahankan nasabah dengan menawarkan berbagai produk dan layanan yang inovatif. Kualitas layanan menjadi faktor kunci dalam persaingan, di mana kepuasan nasabah terhadap layanan bank dapat memengaruhi loyalitas dan citra bank di mata masyarakat. Bank BRI Unit Wabelang sebagai salah satu lembaga keuangan yang melayani masyarakat sering menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan antrian nasabah, terutama pada jam-jam sibuk. Antrian yang panjang dapat menyebabkan ketidakpuasan di kalangan nasabah, mengakibatkan kerugian finansial bagi bank, serta merusak reputasi bank di mata publik. Kondisi ini memberikan tekanan kepada teller untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, meskipun jumlah teller yang tersedia tidak mencukupi. Oleh karena itu, pengoptimalan sistem antrian menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional bank. Teori antrian merupakan salah satu bidang dalam matematika yang fokus pada studi fenomena antrian. Teori ini dapat dimanfaatkan untuk menganalisis dan memodelkan pola antrian di berbagai sistem, termasuk dalam layanan teller bank. Penerapan teori antrian dalam layanan teller bank dapat menawarkan solusi untuk mengoptimalkan proses. Dengan memodelkan sistem antrian, bank dapat menentukan jumlah teller yang ideal, mengatur alur layanan, serta mengurangi waktu tunggu nasabah yang dapat meningkatkan kepuasan nasabah dan efisiensi pelayanan. Berikutnya, saya akan memaparkan rumusan masalah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pola kedatangan nasabah dan waktu pelayanan teller memengaruhi kinerja sistem antrian pada layanan teller. Yang kedua, sejauh mana efektivitas kinerja sistem antrian layanan teller saat ini terkait dengan waktu tunggu nasabah, panjang antrian, dan tingkat pemanfaatan teller. Yang ketiga, model optimalisasi antrian apa yang dapat diusulkan untuk meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan pemanfaatan teller dalam layanan teller. Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi dan menganalisis pola kedatangan nasabah serta durasi pelayanan teller, serta bagaimana pola-pola tersebut memengaruhi kinerja sistem antrian dalam layanan teller. Yang kedua, untuk mengevaluasi efektivitas kinerja sistem antrian layanan teller yang ada saat ini, khususnya terkait dengan waktu tunggu nasabah, panjang antrian, dan tingkat pemanfaatan teller. Yang ketiga, untuk merekomendasikan model optimalisasi antrian yang dapat meminimalkan waktu tunggu dan memaksimalkan pemanfaatan teller dalam layanan teller.
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, menambah wawasan mengenai analisis sistem antrian dalam sektor perbankan. Yang kedua, memberikan saran kepada Bank BRI Unit Y Belang untuk mengelola antrian dengan lebih efektif, mengurangi waktu tunggu nasabah, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Untuk memperkuat dasar penelitian, saya akan memaparkan beberapa teori dan konsep utama yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, sistem. Sistem adalah sekumpulan elemen atau komponen yang terstruktur, saling berinteraksi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Ciri-ciri utama dari sistem meliputi interaksi antar elemen, adanya tujuan bersama, dan integrasi dalam fungsi. Menurut Brandon Jones 2019, sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan beroperasi secara bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Hal serupa juga dalam buku manajemen operasi yang menyatakan bahwa sistem adalah kumpulan elemen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu, mencerminkan suatu kejadian nyata yang melibatkan tempat, objek, dan individu. Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian atau komponen yang terintegrasi untuk mencapai tujuan. Model dasar dari sistem ini mencakup masukan, pengolahan, dan keluaran. Sistem dapat bersifat terbuka atau tertutup, yang berarti sistem tersebut dapat menerima berbagai masukan dari lingkungan eksternalnya. Yang kedua, antrian. Menurut Suryo Buwono, antrian merupakan sekumpulan pelanggan yang menunggu dalam suatu sistem untuk menerima pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa antrian dapat terdiri dari banyak pelanggan yang menunggu secara bersamaan. Sementara itu, menurut Bagas Ilham dan Moj, mendefinisikan antrian sebagai suatu barisan yang terbentuk untuk konsumen yang memerlukan layanan dari fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa. Antrian terjadi ketika jumlah konsumen yang datang melebihi kapasitas pelayanan yang ada. Situasi ini muncul akibat ketidaksesuaian antara tingkat kedatangan pelanggan dan kapasitas pelayanan yang tersedia, sehingga pelayan harus menunggu untuk mendapatkan layanan. Yang ketiga, sistem antrian. Sistem antrian adalah suatu sistem atau mekanisme yang melibatkan pelanggan yang memerlukan layanan, sarana pelayanan, serta regulasi yang mengatur kedatangan pelanggan dan urutan dalam menerima layanan. Beberapa elemen utama dalam sistem antrian meliputi yang pertama, pelanggan adalah individu atau unit yang memerlukan layanan. Yang kedua, fasilitas pelayanan, lokasi atau personel yang menyediakan layanan. Yang ketiga, aturan antrian adalah metode yang digunakan untuk mengatur dan melayani pelanggan. Yang keempat, pelayanan dan optimalisasi. Menurut Suryantoro, pelayanan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam interaksi langsung antara individu dengan individu lain atau mesin yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Pelayanan mencakup interaksi antara penyedia layanan dan konsumen dengan penekanan pada pemenuhan kebutuhan serta kepuasan pelanggan. Pelayanan tidak hanya sekedar tindakan, melainkan juga merupakan proses yang berkelanjutan dalam memenuhi ekspektasi konsumen. Selanjutnya, optimalisasi. Optimalisasi merujuk pada serangkaian proses atau tindakan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang paling baik dari suatu kegiatan atau sistem. Menurut Botucci 2018 menjelaskan bahwa optimalisasi adalah usaha untuk meningkatkan performa unit kerja atau individu yang berhubungan dengan kepentingan publik dengan tujuan mencapai kepuasan dan keberhasilan dalam kegiatan. Oke, baik, selanjutnya teori antrian. Teori antrian adalah studi perilaku antrian untuk efisiensi dan minimalisasi waktu tunggu. Terdapat beberapa elemen utama dalam teori antrian. Yang pertama, kedatangan, kedua, pelayanan, yang ketiga, server, dan yang keempat, antrian.
Model-model yang ada dalam teori antrian yang pertama, MM1 dengan ciri-ciri satu server dan berdistribusi Poisson dan eksponensial. Yang kedua, MMC atau multi server. Yang ketiga, MM1K dengan kapasitas terbatas. Dan yang keempat, priority queues berdasarkan kualitas pelanggan. Berikutnya, saya akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang saya angkat. Yang pertama, penelitian Latifa di PT Bank Rakyat Indonesia, Kantor Unit Pasar Kota Rangkas Bitung yang menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus analisis waktu tunggu dan distribusi Poisson. Hasilnya menunjukkan penambahan satu loket menurunkan waktu tunggu rata-rata dari 31,16 menit menjadi 5 menit sesuai dengan standar perusahaan, sehingga pelayanan menjadi lebih efisien. Yang kedua, penelitian Aulele pada tahun 2014 di Bank Mandiri Cabang Ambon menggunakan model tingkat aspirasi untuk menentukan jumlah teller paling efisien. Dari analisis data 351 nasabah, jumlah teller optimal adalah 4. Yang ketiga, Pasigai dan Abdi pada tahun 2019 mengkaji sistem antrian MMS di BRI Kantor Cabang Pembantu Palangga Goa. Simulasi penambahan teller dari 2 menjadi 3 mengurangi waktu tunggu dari 3,31 menit menjadi 0,43 menit dan memperpendek antrian, meningkatkan efisiensi sistem antrian secara signifikan. Secara umum, dapat disimpulkan penelitian-penelitian sebelumnya masih memiliki keterbatasan dalam menganalisis sistem antrian pada bank unit kecil yang memiliki keterbatasan jumlah teller. Sebagian besar penelitian menggunakan model MMC atau multi-server yang lebih dari satu teller. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan model MM1 untuk menganalisis dan mengoptimalkan sistem antrian teller pada PT unit lain yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Bab 3 Metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di PT Bank BRI Unit Waibelang, Kecamatan Duteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dilakukan pada periode waktu tertentu. Yang kedua, populasi dan sampel. Dalam konteks penelitian ini, populasi diartikan sebagai seluruh transaksi layanan teller yang berlangsung di PT Bank BRI Unit Waibelang selama periode penelitian. Sampel, yaitu nasabah layanan teller. Yang ketiga yaitu sumber data berupa data primer. Dan yang keempat yaitu jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Yang kelima yaitu variabel, di antaranya pola kedatangan, waktu pelayanan, waktu tunggu, panjang antrian, dan penggunaan teller. Metode analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis sistem antrian. Dalam pendekatan analisis data ini, terdapat sejumlah rumus yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja sistem antrian. Model yang diterapkan adalah model antrian MM1 yang merupakan sistem antrian dasar dengan satu server di mana waktu kedatangan mengikuti distribusi Poisson dan waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial. Adapun rumusnya yaitu yang pertama, probabilitas nol sistem atau biasa disimbol dengan P0. P0 sama dengan 1 dikurang rho, dengan rho sama dengan lambda per mu. Yang kedua, probabilitas N pelanggan dalam sistem atau biasa disimbol dengan Pn. Pn sama dengan 1 dikurang rho dikali rho dipangkatkan N. Yang ketiga, jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau biasa disimbol dengan L. L sama dengan rho per 1 dikurang rho sama dengan lambda kuadrat dibagi mu dikali mu dikurang lambda. Yang kelima, waktu tunggu rata-rata dalam sistem atau biasa disimbol dengan W. W sama dengan 1 per mu dikurang lambda. Yang ketujuh, waktu tunggu rata-rata dalam antrian atau biasa disimbol dengan WQ. WQ sama dengan rho per mu dikurang lambda sama dengan lambda per mu dikali mu dikurang lambda. Oke, baik, selanjutnya bagian penutup.
Peneliti diharapkan dapat memberikan solusi nyata untuk efisiensi layanan teler dan memberikan rekomendasi untuk optimalisasi sistem antrian di Bank BRI Unit Wabelang, Kecamatan Luteng, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.